Malam pun berlalu dengan cepat, hingga tibalah pagi yang cerah di rumah sakit. Richard berpamitan untuk pulang dan mengurus kantor kembali. "Apa aku terlalu merepotkanmu, Richard?" tanyalah Brian. "Tidak sama sekali, Tuan. Kau harus mengurus semua urusan kantor. Dan kau juga harus menyelesaikan misi yang aku berikan. Berbagilah dengan Mario kalau kau kewalahan." "Tidak apa, Tuan. Di kantor ada Liora yang sekarang mulai pintar mengelola pekerjaanku. Urusan misi yang Tuan berikan tidak usah khawatir. Aku akan tetap mencari tahu siapa orangnya. Biarlah Mario fokus melatih para pengawal di rumah base camp. Sepertinya kita akan membutuhkan banyak pengawal lagi, Tuan," jelas Richard. Brian mengangguk seraya menepuk lirih punggung Richard di depannya. "Semoga kau berhasil. Maaf karena aku tidak bisa membantumu." "Tidak masalah, Tuan. Yang terpenting sekarang adalah Nyonya muda. Tuan tidak usah memperdulikan yang lainnya. Tapi, saya akan tetap melaporkan hal-hal yang penting pada Tuan Brian secara rutin, agar Tuan Brian bisa memutuskan semuanya." "Aku akan bergerak atas perintah Tuan Brian," ujar Richard dengan tegas. "Aku bangga padamu. Semoga berhasil." "Baik, saya permisi dulu, Tuan." "Iya, berhati-hatilah dimanapun kau berada." "Siap, Tuan." Richard berjalan menjauh meninggalkan Brian yang masih berdiri di luar ruang inap. Tiba-tiba datanglah Antonio menemuinya. "Hei, apakah keponakanku sudah lahir?" sapa Antonio. "Sudah. Kenapa kau baru kelihatan? Kemana aja?" "Adalah urusan yang genting yang harus aku selesaikan." Antonio membuka pintu ruangan. "Hai Nyonya muda, bagaimana? Apa kau sudah membaik?" Antonio berjalan ke arah Naurin yang sedang duduk memangku bebinya. "Baik, nanti sore juga sudah boleh pulang," kata dokter kandungannya. "Syukurlah. Wah, sini, biar Om gendong." Antonio menggendong si baby. "Hati-hati, awas saja kalau sampai nangis," sambunglah Brian seraya duduk di sofa ruangan. "Anak bayi itu wajar kalau nangis, biar cepat gede," cetus Antonio. Naurin sedari tadi memperhatikan leher Antonio yang terdapat tanda kemerahan di sana. "Sepertinya dokter Antonio sudah punya pacar, sayang," seru Naurin. "Tidak mungkin, dia kan tidak laku," jawablah Brian meledeknya. "Tapi lihatlah lehernya, bukannya itu tanda ciuman seseorang?" Naurin menunjuknya. Dek. Dengan cepat Antonio menutupi lehernya dengan kerah kemejanya. "Benarkah? Coba tunjukkan padaku," perintahlah Brian. Tidak, Nyonya." "Nyonya muda berbohong. Ini bebinya, Nyonya." Antonio memberikan bebinya pada Naurin kembali dan berlari keluar ruangan saat Brian berdiri hendak mendekatinya. "Hahaha, dasar pengecut," cetuslah Brian. "Memangnya kau melihat cupang itu, sayang?" "Iya, aku melihatnya. Masa aku bohong sih? Siapa tahu dia hanya jajan saja di luar. Tapi setauku dokter Antonio tidak seperti itu deh," jawab Naurin menepis perkataan suaminya. Brian menoleh dan menatap istrinya di sana. "Kalau begitu berarti akhirnya dia laku juga dong." "Ish, jangan gitu ah." Naurin memukul lengannya. "Anak papa mana anak papa? Sini papa gendong." Brian mengambil baby dari pangkuan Naurin dan membawanya keluar ruangan. "Jangan lama-lama sayang, bawa kemari kalau dia menangis," teriak Naurin. "Baiklah sayang," jawablah Brian seraya menutup pintu ruangannya. Sementara di ruangan milik Brian terlihat Richard yang duduk di sana karena sedang menghandle semua pekerjaan Brian hari ini. Tiba-tiba ponselnya berdering, mendapatkan satu panggilan dari pemilik cateringnya. "Halo, ada apa menelponku?" tanya Richard seraya fokus pada layar laptop di depannya. "Tuan, dari kemarin saya juga ikut menyelidiki siapa yang sudah berani menaruh racun di makanan saya. Tapi saya hanya menemukan bahwa karyawan antar catering yang saya tugaskan mengantar makanan pagi itu menghilang begitu saja. Mereka ada 3 orang, tapi tidak ada satupun yang kembali lagi ke kantor saya dari kemarin pas terjadinya masalah itu. Saya sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak kunjung menemukannya. Bahkan saya sudah menghubungi semua keluarga dari ketiga karyawan saya, tapi mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang itu," jelas pemilik catering. "Benarkah? Berarti mereka hilang setelah mengirimkan makanannya?"
Sepertinya begitu Tuan, jawabnya. Baiklah, terima kasih sudah ikut membantu. Selebihnya biar aku yang mengatasinya. Tapi jika ada sesuatu hal yang mencurigakan, kau bisa menghubungiku. Baik Tuan, mereka pun mengakhiri teleponnya masing-masing. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu dari luar ruangan. Masuk, teriak Richard. Pintu pun dibuka perlahan oleh Liora, lalu berjalan menghampiri Richard di sana. Ada apa sayang? Tanya Richard. Hanya mengantarkan dokumen saja. Nanti siang kau juga ada meeting untuk menggantikan Tuan Brian. Baiklah, aku akan mempersiapkan diri. Kalau begitu aku permisi. Sampai jumpa sayang. Liora mengedipkan matanya dengan nakal membuat Richard tersenyum melihatnya. Sekepergian Liora, Richard kembali menghubungi Nyonya Medina. Ada apa Richard? Nyonya Medina mengawali pembicaraan. Aku hanya memastikan kalau Nyonya Medina di rumah dan jangan datang terlebih dulu ke tempat pembangunan itu. Tidak, aku akan di rumah aja. Aku hanya akan ke sana kalau kau sudah memastikannya aman. Baiklah Nyonya, kalau begitu nikmatilah kegiatan Nyonya di rumah. Sambungan telepon pun berakhir. Richard beranjak dari duduknya, berjalan ke arah balkon dan menyalakan rokoknya di sana. Hanya ada satu kemungkinan dan tebakanku tidak akan meleset begitu saja, gumam Richard. Sementara di sebuah ruangan, terlihat Tristan dan Naira sedang duduk santai seraya menikmati secangkir teh masing-masing. Bagaimana tugasmu sayang? Apa kau sudah menjalankannya dengan baik? Tristan menoleh ke arah istrinya. Aku kan pintar, kau tidak boleh meremehkanku. Jawab Naira dengan bangganya. Bagaimana caramu melakukannya? Coba jelaskan, aku ingin mendengarnya. Aku hanya membunuh ketiga karyawan catering itu saat mereka sedang menuju ke tempat pembangunan. Dan para pengawal kita menyamar jadi mereka. Tubuh para karyawan yang sudah mati mengenaskan, aku buang deh ke jurang. Gampang kan? Tristan bertepuk tangan atas keberhasilan istrinya. Kau memang pandai sayang, tidak sia-sia aku menikahimu. Ujar Tristan seraya merangkul Naira yang duduk tepat di sebelahnya. Tapi aku melakukan itu tidak gratis. Kau harus membagi semua harta nenek tua itu denganku saat kau mendapatkannya. Kau mengerti? Kenapa aku harus membaginya denganmu? Kau kan istriku, jadi kau juga berhak memiliki semuanya. Benarkah? Aku takut kau akan berubah pikiran. Kau kan pelin-pelan. Tidak akan sayang, tenang aja, kau tidak usah khawatir. Tapi aku akan tetap meminta lebih darimu. Ambillah, tapi kau juga harus ikut melakukan rencana yang sudah aku rancang. Dan tugasmu harus berhasil lagi. Baru kau akan mendapatkan jackpot yang luar biasa dariku. Bagaimana? Kau tidak usah bertanya, serahkan semuanya saja pada istri pintarmu ini. Tawa keduanya melengking memenuhi ruangan pagi itu. Begitupun dengan senyum sinis yang mengembang di bibir Tristan. Aku akan menghancurkan kalian. Lihat aja nanti. Batin Tristan dengan sorot mata tajamnya. Tepat pukul 4 sore, terlihat Naurin yang sudah pulang dari rumah sakit. Mereka berdua turun dari mobil dan langsung disambut oleh Nyonya Megan dan Nyonya Medina di sana. Sini cucuku, biar mami yang menggendongnya. Nyonya Megan mengambil baby dari Naurin yang berjalan perlahan memasuki mansion, dibantu oleh Brian di sampingnya. Mereka semua pun duduk di sofa ruang utama. Ibu dan mami, kapan kesini? Tanya Brian. Baru aja. Ibu dengar kalian akan pulang ke mansion sore ini. Akhirnya ibu kesini. Dan sudah ada Ibu Megan. Jawab Nyonya Medina. Papi juga tidak bisa datang karena ada kepentingan di kantornya yang belum bisa ditinggal. Paling dia akan kesini besok. Tidak apa-apa kan? Tanya Nyonya Megan. Tidak apa, Mi, jawab Naurin. Datanglah, Sherin membawakan minuman untuk mereka semua. Silahkan diminum Nyonya, ujar Sherin seraya meletakkan minuman tersebut. Terima kasih, jawab Naurin. Selamat ya Nyonya atas kelahiran babynya. Iya, Sherin, terima kasih ya atas doanya juga. Iya Nyonya, permisi. Sherin berlalu setelah mendapatkan anggukan dari Naurin. Mereka semua terus berbincang seraya menimang bergantian cucunya. Hingga malam pun tiba. Nyonya Megan sudah pulang terlebih dulu sementara Nyonya Medina baru saja berpamitan pada mereka untuk pulang juga ke rumahnya. Ibu tidak menginap saja, tawar Naurin.
Tidak nak, besok aja ibu menginap. Kalau begitu bawalah beberapa pengawal lagi bu, sambunglah Brian. Tidak usah, ibu sudah membawa 2 pengawal saja itu sudah cukup. Lagian dekat dari sini. Kalau begitu ibu pulang dulu ya, sampai ketemu besok lagi. Nyonya Medina berjalan ke arah mobilnya dan berlalu dari halaman depan mansion. Di perjalanan pulang, terlihat Nyonya Medina yang sibuk dengan ponsel miliknya. Mobil mereka pun melintasi jalan yang sedikit sepi dan diapit oleh 2 hutan di kanan dan kirinya. Terlihat sepi sekali, tidak seperti biasanya, ujar salah satu pengawal. Mungkin karena ini sudah sedikit larut, jawab pengawal lainnya. Dari kegelapan malam itu, terlihat sebuah mobil yang berada tepat di tengah jalan tersebut. Hingga mobil yang ditumpangi Nyonya Medina pun berhenti sejenak. Siapa orang yang memarkirkan mobil sembarangan di tengah jalan? Tanya Nyonya Medina. Kedua pengawal pun menggelengkan kepalanya. Kalau begitu biar saya cek dulu Nyonya, ujar pengawal itu. Jangan, perasaanku tidak enak. Lebih baik kita putar balik aja, perintah Nyonya Medina dengan raut wajah yang sudah mulai panik. Baik Nyonya, saat pengawal memutar balik haluan, tiba-tiba duar, duar. 2 tembakan mendarat tepat pada 2 pengawal Nyonya Medina. Ah! Teriak Nyonya Medina terdengar melengking saat melihat 2 pengawalnya yang tumbang. Nyonya, lari! Ujar salah satu pengawalnya sebelum akhirnya dia benar-benar mati di tempat. Keluar kau, cepat! 2 orang berbadan tinggi besar membuka pintu mobil itu. Siapa kalian? Seru Nyonya Medina dengan tubuhnya yang mulai gemetar. Jangan banyak bicara, ayo keluar! Salah satu dari mereka menarik tubuh Nyonya Medina keluar dari sana dengan paksa, lalu menyeretnya dan memasukkannya ke dalam mobil yang terparkir di tengah jalan tadi. Sementara pengawal yang lainnya membawa mobil Nyonya Medina beserta kedua mayat itu pergi dari sana. Siapa kalian? Kenapa kalian menculikku? Rengek Nyonya Medina dengan lelehan air mata yang mulai membasahi kedua pipinya. Hahaha, benar-benar banyak omong sekali nenek tua ini. Diamlah, atau kau akan aku lempar ke dalam jurang beserta pengawalmu tadi, ujar pengawal itu. Karena ketakutan, akhirnya Nyonya Medina pun berusaha untuk diam, meskipun dirinya sudah sangat panik. Tidak butuh waktu lama, mereka telah sampai di sebuah rumah yang cukup luas bernuansa gelap. Bagian depannya hanya disinari oleh satu lampu, hingga nampak tidak begitu terang. Para pengawal itu turun dari mobil dan membawa Nyonya Medina masuk ke dalam. Mereka melemparkan tubuh Nyonya Medina begitu saja pada sebuah ruangan kosong di sana. Halo tuan, kita sudah berhasil menculiknya dengan mudah. Terdengar salah satu pengawal itu sedang menelpon tuannya. Bagus, kurung dia terlebih dulu. Aku akan menengoknya besok pagi, perintahnya. Baik tuan, mereka pun mengakhiri panggilannya satu sama lain. Nyonya Medina beringsut mundur dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Ayo, kita tinggalkan dia di sini. Pengawal itu pun berlalu dari ruangan tersebut dan menutupnya dengan rapat. Lihatlah Andovi, aku tidak aman sekarang karena kau tidak lagi melindungiku. Aku sekarang sangat lemah, hingga dengan mudah bisa diperlakukan seperti ini oleh seseorang. Aku ingin dilindungi lagi olehmu Andovi. Aku ingin merasakan keamanan saat bersamamu. Nyonya Medina terus terisak pilu di sana. Tubuhnya mulai kedinginan karena duduk di lantai tanpa alas. Bahkan Nyonya Medina terlihat begitu menyedihkan kali ini. Kehidupan yang dia jalani tanpa Andovi terasa begitu menyakitkan. Mengingat suaminya saja dia masih tersiksa. Ditambah lagi dengan cobaan yang seakan tumpang tindih menimpanya. Bahkan terkadang Nyonya Medina berpikir untuk menyerah. Namun sekali lagi pesan suaminya selalu terngiang-ngiang di telinganya. Pesan agar Nyonya Medina harus tetap kuat dan menjaga keluarganya saat Andovi tidak bisa melakukannya lagi. Seketika Nyonya Medina menghapus air matanya, menghela nafas panjang dan duduk dengan tegak di bawah sana. Aku tidak boleh menangis seperti ini. Aku harus terlihat kuat di depan orang yang memperlakukanku seperti sekarang. Aku penasaran siapa orangnya, gumam Nyonya Medina. Sementara di rumah Nyonya Medina terlihat Richard yang masih menunggunya di sana. Dia ingin menyampaikan sesuatu pada Nyonya Medina mengenai pembangunan mal tersebut, karena para pekerja yang sudah siap mengerjakannya kembali setelah keadaannya membaik dengan cepat.
Kenapa Nyonya Medina tidak kunjung pulang? Bukankah ini sudah larut malam? Richard menoleh ke arah pengawal yang berjaga di sana. Tidak tahu, Tuan, jawabnya. Richard yang mulai merasa panik langsung menghubungi ponsel Nyonya Medina. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Berulang kali Richard mencoba menghubunginya namun tetap saja tidak dapat tersambung. Hingga akhirnya Richard mencoba menghubungi Brian. Ada apa menelponku larut malam? Tanyalah Brian. Apakah Nyonya Medina masih di situ, Tuan? Ibu sudah pulang sekitar 1 jam yang lalu. Kau datang saja ke rumahnya, dia pasti sudah sampai. Justru saya sedang di rumahnya dan menunggunya sudah lama, Tuan. Tapi tidak nampak kehadiran Nyonya Medina sampai sekarang. Apa? Bagaimana bisa? Dia sudah pulang 1 jam yang lalu. Coba kau cari dia. Mungkin ada kendala di jalan, perintahlah Brian. Baik, Tuan, saya akan mencarinya. Langsung menghubungiku kalau kau menemukan sesuatu. Baik, Tuan. Richard pun mengakhiri perbincangannya. Ayo kalian ikutlah denganku mencari Nyonya Medina sekarang. Perintah Richard pada beberapa pengawal di sana, seraya berlari masuk ke dalam mobilnya.